Sapaan Tuhan pada hari ini, Selasa 22 November tahun 2022. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sapaan Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ternyata hanya sementara. Semua pasti akan berlalu. Semua pasti akan berakhir. Itulah pesan, itulah sapaan dari Tuhan Yesus kepada kita semua pada hari ini. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini adalah sebuah kenyataan yang sedang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Jauh sebelum itu, Yesus telah mengatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi yang dahsyat, akan ada penyakit, dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada zaman dahulu itu terbukti dan terlaksana pada zaman sekarang ini. Hari-hari ini kita mendengarkan, melihat, membaca gempa bumi terjadi di mana-mana, menelan begitu banyak korban, kehancuran akibat gempa bumi. Hari-hari ini pula kita mendengar, melihat dan membaca peperangan terjadi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Ada penyakit berbahaya yang mengancam, bahkan menghilangkan banyak orang. Semuanya itu sudah dikatakan Yesus jauh sebelum semuanya terjadi. Yesus sungguh sangat dahsyat. Yesus sungguh sangat luar biasa.
sabda Tuhan itu memang luar biasa. Dia relevan untuk setiap zaman, dahulu, kini, dan yang akan datang. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan terpenting yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada hari ini, orang-orang melihat kemegahan bait Allah, mengagumi bait Allah, karena arsitekturnya, karena keindahannya, karena kemegahannya. Yesus kemudian mengatakan kepada mereka, akan terjadi keruntuhan. Semua yang akan Anda lihat itu runtuh. Apa sesungguhnya yang mau dikatakan Tuhan Yesus pada kesempatan ini? Sapaan Yesus pada hari ini menyadarkan kita semua, segala sesuatu ternyata hanya bersifat sementara. Bangunan yang indah itu, bangunan yang megah itu hanya bersifat sementara. Akan terjadi kehancuran ketika ada gempa bumi yang dahsyat di situ. Bangunan-bangunan yang megah itu akan mengalami kehancuran akibat peperangan yang terjadi di mana-mana. Rudal, bom, senjata-senjata nuklir menghancurkan bangunan-bangunan yang tadinya indah megah itu. Semua hanya sementara. Jabatan, kedudukan, kewibawaan yang dimiliki oleh orang-orang sebagai kepala, sebagai raja, semua ternyata hanya bersifat sementara. Akan ada waktunya semuanya menjadi runtuh. Jabatan itu akan hilang. Kecantikan, ketampanan, kekayaan, harta, semua ternyata hanya bersifat sementara. Kematianlah yang kemudian membatasi dan mengakhiri gerak-gerik umat manusia di dunia ini. Kematian kemudian membuat semuanya menjadi titik berhenti. Ketika kita mati, kita tidak membawa kemegahan itu. Ketika kita mati, kita tidak membawa bangunan itu. Semua hanya bersifat sementara. Maka Tuhan melalui sapaannya pada hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita miliki pada saat ini ternyata hanya bersifat sementara. Hari ini kita boleh mengatakan bahwa kita adalah orang yang cantik atau orang yang ganteng. Tapi ingatlah, 10-20 tahun mendatang ketika engkau sudah menjadi tua, muka sudah menjadi kusam, rambut menjadi putih dan lain-lain, maka kecantikan, ketampanan itu sudah mulai hilang, sudah tidak ada. Anda boleh hari ini bermegah karena harta kekayaan yang Anda miliki, apa yang menjadi kebanggaanmu, tapi ingatlah ketika kematian itu datang, semuanya berakhir. Anda boleh bangga dengan rumahmu yang besar, rumahmu yang megah, Anda boleh bangga dengan bangunanmu yang luar biasa megahnya. Ingatlah, semua akan hancur ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat dan pengalaman-pengalaman lainnya. Hari ini, semua kita akhirnya disadarkan, semua hanya bersifat sementara. Tapi satu hal yang Tuhan ingin pesan kepada kita semua, ketika semuanya itu menjadi hancur, ketika semuanya itu menjadi hilang, ada sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Yang tidak hilang adalah kisah tentang bangunan itu. Yang tidak hilang adalah kisah tentang negara, kerajaan, atau pribadi-pribadi. Kisah-kisah tentang kebaikan orang-orang itu tidak akan pernah hilang karena dikisahkan turun-temurun. Kita boleh hilang, kita boleh mati, kita boleh lenyap dari dunia, tetapi kebaikan-kebaikan kita selalu dikenang, selalu dikisahkan. Bangunan boleh hancur, tetapi sejarah tentang bangunan itu akan senantiasa dikisahkan. Apa sesungguhnya yang mau dikatakan lewat pengalaman ini? Tuhan memberikan pesan kepada kita semua pada hari ini. Teruslah berbuat baik dalam kehidupan ini, supaya pada saatnya ketika semuanya itu menjadi lenyap, orang masih tetap mengisahkan kebaikan cinta kita ketika kita masih hidup. Inilah pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Pesan lain, Tuhan katakan, Dia menyapa kita semua pada hari ini
Teruslah waspada dalam kehidupan ini. Banyak kepalsuan-kepalsuan yang terjadi dalam kehidupan ini, maka Tuhan mengingatkan dalam sapaan Injilnya pada hari ini. Teruslah berwaspada. Waspada adalah saat di mana manusia selalu siap siaga. Waspada adalah saat di mana manusia selalu dalam keadaan siap ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya. Tuhan pada kesempatan lain mengingatkan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Waspada dan berjaga-jaga dalam doa. Mari oleh sabda Tuhan pada hari ini, semoga mengingatkan kita semua pertama-tama untuk menyadari apa yang menjadi kepemilikan kita, tapi juga menyadarkan kita untuk senantiasa waspada dalam kehidupan ini. Marilah saudara-saudari terkasih, semoga oleh sapaan Tuhan pada hari ini, kita mempergunakan apa yang menjadi harta kekayaan kita, kepemilikan kita dengan baik, dengan melakukan perbuatan cinta, melakukan perbuatan kasih, sehingga banyak orang merasakan kegembiraan, banyak orang merasakan sukacita, sehingga pada saatnya ketika kita tidak ada lagi, orang masih mengisahkan tentang diri kita, kebaikan dan cinta kita. Tetaplah waspada dalam kehidupan ini, karena banyak hal terjadi dalam kehidupan ini yang kita tidak pernah tahu kapan dia datang dan akan terjadi seperti apa. Tuhan sudah mengingatkan kita, selalu waspada dimanapun Anda berada. Mintalah petunjuk Tuhan senantiasa dalam setiap doa, sehingga oleh karena tuntunan Tuhan, apa yang terjadi pada masa yang akan datang akan terhindarkan dari dirimu, karena ada pertolongan, ada perlindungan dari Tuhan. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Berkah dalam.